Populer Tribun Bali hari ini, Rabu 8 Juli 2020. Berikut 3 artikel populer di Tribun Bali hari ini yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, New Normal di Bali dimulai besok. Tatanan kehidupan era baru atau New Normal di Bali akan dimulai pada hari Kamis 9 Juli 2020. Hal ini sesuai kesepakatan Bupati atau Wali Kota Sebali. Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali di Gedung Gajah Sabe, Denpasar pada Selasa 7 Juli 2020. Dalam rapat yang dipimpin Gubernur Bali Iwayan Koster, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali juga menyatakan dukungan terhadap penerapan tatanan kehidupan normal baru yang mulai dilaksanakan besok. Koster mengatakan berdasarkan hasil rapat pada 10 Juni 2020 lalu, Bupati atau Wali Kota Sebali secara bersama-sama telah menerapkan tatanan kehidupan era baru. Hasil rapat itu telah ditindaklanjuti Gubernur dengan mempersiapkan sejumlah tahapan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tatanan kehidupan era baru. Koster mengakui saat ini masih ada 4 kabupaten atau kota di Bali yang masuk zona merah. Idealnya, hanya zona hijau dan kuning yang dibuka. Untuk itu, Koster meminta jajaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali menaruh perhatian pada 3 klaster penyebaran, yakni pasar tradisional, keluarga, dan masyarakat. Ia meminta Bupati dan Wali Kota untuk fokus pada pengelolaan pasar tradisional, desa adat, dan kelurahan sebagai ujung tombak penanganan COVID-19 saat ini. Sebagai langkah pencegahan, Koster meminta pasar tradisional yang diizinkan beroperasi hanya pasar yang sudah menerapkan protokol tatanan kehidupan era baru secara ketat. Selain itu, desa adat juga harus menerapkan perarem yang mengatur protokol tatanan kehidupan era baru. Mantan anggota DPR RI ini mengatakan dampak pandemi COVID-19 sudah cukup lama tanpa ada kepastian kapan akan berakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap untuk menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di Bali yang terpukul karena terhentinya sektor pariwisata. Berita kedua, bocah 13 tahun tewas dililit ular sanca. Yusuf Maulana, bocah berusia 13 tahun tewas dililit ular sanca di tepi Kali Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Senin 6 Juli 2020 malam. Abdullah Syafi'i, petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangerang Selatan mengatakan peristiwa bermula saat Yusuf melintas bersama temannya yakni Rafli di sekitar lokasi kejadian menggunakan sepeda motor. Karena tak kuat ingin buang air kecil, mereka pun menghentikan laju kendaraannya di tepi kali yang berada di bawah rel perlintasan stasiun Rawabuntu itu. Setelah buang air kecil, Yusuf melihat ular cukup besar dan memanggil Rafli untuk menangkapnya. Yusuf berhasil menangkap bagian kepalanya, namun karena kalah tenaga, ular berukuran sekitar 4 meter itu balik menyerang. Yusuf dililit hingga tak berdaya. Rafli berusaha menarik, namun kekuatannya tidak seperkasa lilitan ular. Rafli berusaha mencari bantuan warga sekitar, namun karena suasana sepi dan tidak ada orang yang lewat, ia terlambat. Saat kembali ke kali, Rafli mendapat Yusuf sudah meninggal dunia. Syafi'i tidak habis pikir mengapa 2 anak itu berani menangkap ular besar itu. Ia mengatakan petugas rescue damkar saja memerlukan 5 orang dewasa untuk menangkap ular sanca berukuran panjang 4 meter. Berita ketiga, 45 dokter Indonesia gugur karena COVID-19 hingga Juli 2020. Kabar duka kembali disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia setelah seorang dokter bernama Putri Wulan Sukmawati atau Dr. Puca meninggal dunia karena COVID-19 pada Senin 5 Juli 2020. Dr. Puca adalah dokter residen yang sedang menuntut ilmu kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Dari catatan ID diungkapkan Dr. Puca adalah dokter residen kedua yang meninggal karena COVID-19. Dokter residen diketahui merupakan dokter yang sedang menjalani pendidikan untuk menjadi seorang dokter spesialis. Dr. Puca juga bertugas di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan tergabung dalam ID cabang Surabaya.
Humas ID Dr. Halik Malik mengungkapkan Dr. Puca meninggal dunia setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Halik bahkan mengungkapkan sebagai dokter residen, Dr. Puca terlibat dalam penanganan pasien COVID-19. Halik menyebut Dr. Puca menjadi dua dokter residen kedua yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Indonesia. Halik juga menyebutkan dokter residen pertama yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Indonesia adalah Dr. Miftah Fauzi Sarengat. Dr. Miftah Fauzi menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Sutomo, Surabaya, Jawa Timur pada 10 Juni 2020 lalu. Sementara itu, informasi yang diterima pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, setidaknya ada 45 dokter yang dilaporkan meninggal karena positif COVID-19 maupun berstatus PDP COVID-19. Terbaru, Halik juga mendapatkan kabar meninggalnya dokter dari Jawa Tengah pada Senin 2020. Beliau adalah Dr. Sang Aji Widi Aniswara bagian ID Jawa Tengah. Dari informasi yang didapat, Dr. Sang Aji meninggal dunia di Rumah Sakit Wongsonegoro, Semarang, Jawa Tengah. Halik mengonfirmasi Dr. Sang Aji Widi positif COVID-19. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020 silam. Hingga kini, kasus COVID-19 di tanah air sudah menembus lebih dari 66.000 kasus. Baca artikel selengkapnya di www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, dan komen di Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.